Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Mahendra Nathan Masrayana Arifin, NIM 2005520123. Saya Muhammad Subandi dengan NIM 2005520134. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi yaitu APU PPT dan CDD. Kami di sini memenuhi tugas akhir mata kuliah Audit Internal Bank. Kami dari program studi S1 Akuntansi Universitas Tigubang Unisbank Semarang. Saksikan videonya. Oke, di sini kita akan mempelajari APU PPT ya, dan Customer Due Diligence atau CDD pada mata kuliah Audit Internal Bank. Next. Kelompok 14 terdiri dari dua anggota, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Subandi dengan NIM 2005520134 dan ada Mahendra Nathan Masrayana Arifin dengan NIM 2005520123. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Menimbang A. Bahwa untuk pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnahan massal, Indonesia mempunyai komitmen untuk mendukung pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnahan massal dan pemblokiran secara serta-merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnahan massal. Menimbang B, bahwa pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dan komitmen untuk mendukung pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnahan massal dan pemblokiran secara serta-merta diwujudkan melalui ketentuan yang mengatur mengenai penilaian risiko yang mengacu pada National Risk Assessment dan Sektor Risk Assessment, kegiatan verifikasi dan penata usahaan dokumen, serta dukungan percepatan penyampaian informasi kepada penegak hukum. Next. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 12 garing POJK.01 garing 2017 program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Berikutnya, mengingat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 122 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5164. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam kurung Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 111 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5253. Next. Tiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 50 tambahan Republik Indonesia nomor 5406. 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 garing POJK.01 garing 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017
nomor 57 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6035. Memutuskan menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 garing PUJK titik 01 garing 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Pasal 1, beberapa ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan 12 garing PUJK titik 01 garing 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 57 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6035 diubah sebagai berikut. 1. Di antara angka 7 dan angka 8, pasal 1 disisipkan dua angka, yakni angka 7A dan angka 7B. Di antara angka 21 dan angka 22, disisipkan satu angka, yakni angka 21A, serta angka 21 pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Pasal 1 dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai OJK. 2. Jasa keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah penyediaan jasa keuangan di sektor perbankan, penyediaan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan penyediaan jasa keuangan di sektor industri keuangan non-bank. 3. PJK di sektor perbankan adalah bank umum, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bank umum syariah, bank pengkreditan rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. 4. PJK di sektor pasar modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai pinjaman emisi efek, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 5. PJK di sektor industri keuangan non-bank adalah perusahaan asuransi, perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura atau PMV, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPEI, perusahaan penggadaian, lembaga keuangan mikro atau LKM, dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di industri keuangan non-bank. 6. Pencucian uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 7. Pendanaan terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. 7A. Proliferasi senjata pemusnahan massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. 7B. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan,
pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan untuk jangka waktu tertentu. 8. Calon nasabah adalah pihak yang akan menggunakan jasa PJK. 9. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PJK. Sepuluh, walk-in customer yang selanjutnya disingkat WIC adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal, namun tidak memiliki rekening pada PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal tersebut. Tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah. 11. Uji tuntas nasabah atau customer due diligence yang selanjutnya disingkat dengan CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah, nasabah atau WIC. 12. Uji tuntas lanjut atau advanced due diligence yang selanjutnya disingkat dengan IDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap calon nasabah, WIC atau nasabah yang beresiko tinggi termasuk PIP dan atau dalam area beresiko tinggi. 13. Nasabah beresiko tinggi atau high risk customer adalah nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, dan riwayatnya dianggap memiliki resiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. 14. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. 15. Transaksi keuangan tunai adalah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 16. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 17. Anti pencucian uang dan pencegahan terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. 18. Direksi, yaitu poin A, bagi PJK di sektor perbankan, PJK di sektor pasar modal, PJK di sektor industri keuangan non-bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. B. Bagi BPR, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan atau PMV, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan penggadaian LKM atau penyelenggara layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian. C. Bagi perusahaan asuransi syariah, atau perusahaan pialang, asuransi berbentuk badan hukum, sama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan. Next. Poin D, bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan komoditor adalah yang setara dengan direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan. E, bagi DPLK adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun.
F. Bagi LPI adalah direktur eksekutif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai LPI. Dan poin G. Bagi BPR berbentuk hukum perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau perusahaan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Next. Sembilan belas ada Dewan Komisaris. Poin A, bagi PJK di sektor perbankan, PJK di sektor pasar modal, PJK di sektor industri keuangan non-bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. B, bagi BPR, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan, PMV, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan penggadaian, LKM atau penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, informasi berbentuk badan hukum korporasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian. Poin C, bagi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan pialang asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan. D, bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan komoditor adalah yang setara dengan direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan. E, bagi DPLK adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun. Poin F, bagi LPI adalah direktur eksekutif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai LPI. Dan poin G, bagi BPR berbentuk hukum perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah atau perusahaan daerah, direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Next. 1. Pemilik manfaat atau beneficial owner adalah setiap orang yang poin A, berhak atas dan atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. B, perusahaan pemilik sebenarnya dari dana dan atau efek yang ditempatkan pada PJK ultimately on account. C, mengendalikan transaksi nasabah. D, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi. E, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya atau legal arrangement. Dan atau F, merupakan pengendalian akhir transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Next. (21) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kelompok baik yang merupakan badan hukum atau legal person maupun bukan badan hukum. 21A, Financial Action Task Force yang selanjutnya disingkat FATF adalah badan internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan hal lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional. 22. Rekomendasi finansial atau Financial Action Task Force yang selanjutnya disebut rekomendasi FATF adalah standar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF. Next. 23. Negara berisiko tinggi atau high risk countries adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang, tempat dilakukannya tindak pidana asal predikat atau predicate crime, dan atau tempat dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme. 24.
Lembaga negara adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, dan atau legislatif. Lima, instansi pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya meliputi poin A, Kementerian Koordinator, poin B, Kementerian Negara, C, Kementerian di lembaga negara non-kementerian, E, pemerintah provinsi, F, pemerintah kota, G, pemerintah kabupaten, H, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan I, lembaga negara-negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. Enam, orang yang populer secara politis atau politically exposed person. Yang selanjutnya disingkat PIP meliputi poin A, PIP asing adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh negara lain atau asing, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegak hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik. B. PEP domestik adalah negara yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh negara seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer, atau pejabat di bidang penegak hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik, dan C. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh organisasi internasional seperti senior manager yang meliputi namun tidak terbatas pada direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. 27. Koresponden banking adalah kegiatan suatu bank atau koresponden dalam menyediakan layanan jasa bank bagi lainnya atau responden berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya. 8. Cross-border correspondent banking adalah koresponden banking di mana salah satu kedudukan bank koresponden atau bank salah satu kedudukan bank koresponden atau bank responden berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. 29. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. 30. Transfer dana adalah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai transfer dana. Satu, bank pengirim adalah bank yang mengirimkan perintah transfer dana. 32, bank penerus adalah bank yang meneruskan perintah transfer dana dari bank pengirim. 33, bank penerima adalah bank yang menerima perintah transfer dana. 34, konglomerasi keuangan atau financial group adalah BJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan atau pengendalian. Oke, selanjutnya 2. Ketentuan pasal diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal A. 1. PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami resiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara, dan atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi atau delivery channel. 2.
Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PJK wajib untuk A. Mendokumentasikan penilaian resiko, B. Mempertimbangkan seluruh faktor resiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan resiko serta tingkat dan jenis mitigasi resiko yang memadai untuk diterapkan. C. Menginikan penilaian resiko secara berkala, dan D. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian resiko kepada instansi yang berwenang. D. Poin 3, ketentuan ayat 3 pasal 17 diubah dan di antara ayat 3 dan ayat 4, pasal 17 disisipkan dua ayat, yakni ayat 3A dan ayat 3B, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut. 1. Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, PJK wajib melakukan identifikasi nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah, dan B. Melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf A. 2. PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung atau face-to-face dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah. 3. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung face-to-face sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK atau milik pihak ketiga. Poin 3A, pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. 3B, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan otoritas jasa keuangan. 4. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face-to-face sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PJK dan atau milik calon nasabah. Dan B. Verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi dua faktor autentikasi. 4. Ketentuan pasal 19 tetap. Penjelasan pasal 19 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal dalam peraturan OJK ini. 5. Ketentuan ayat 5 pasal 27 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut. Next. Ketentuan ayat 5 pasal 27 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 27. 1. PJK wajib memastikan calon nasabah atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat atau beneficial owner. 2. Dalam hal calon nasabah atau WIC bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat atau beneficial owner, PJK wajib melakukan CDD terhadap pemilik manfaat atau beneficial owner. 3. Dalam hal pemilik manfaat atau beneficial owner, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tergolong sebagai PIP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD. 4. Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara calon nasabah atau WIC, pemilik manfaat atau beneficial owner, penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi. 5. Dihapus.
6. Ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 28. 1. Dalam hal calon nasabah, nasabah atau WIC merupakan pemilik manfaat atau beneficial owner. PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat atau beneficial owner berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. 2. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah, nasabah atau WIC yang merupakan orang perseroan atau natural person, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat atau beneficial owner dilakukan terhadap informasi berupa X. Poin A, informasi dan dokumen identitas yang memuat 1. Nama lengkap termasuk nama alias. 2. Nomor dokumen identitas. 3. Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain. 4. Tempat dan tanggal lahir. 5. Kewarganegaraan. 6. Pekerjaan. 7. Alamat dan nomor telepon tempat kerja. 8. Jenis kelamin. Dan 9. Status perkawinan. Poin B, sumber dana. Poin C, penghasilan rata-rata per tahun. Poin D, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan. Poin E, hubungan hukum antara calon nasabah, nasabah atau WIC dengan pemilik manfaat atau beneficial owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya. Dan poin F, pernyataan dari calon nasabah, nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat atau beneficial owner. 3. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah, nasabah atau WIC yang merupakan korporasi, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat atau beneficial owner dari korporasi dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Oke, yang selanjutnya yaitu ayat 4. Dalam hal nasabah atau pemilik atau pengendali akhir dari korporasi merupakan perusahaan terbuka yang diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi atas pengendali korporasi dimaksud atau anak perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh perusahaan terbuka tersebut. PJK tidak perlu melakukan identifikasi, verifikasi terhadap data pemegang saham atau pemilik manfaat atau beneficial owner dari perusahaan tersebut. 5. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah, nasabah atau WIC yang merupakan perikatan lainnya atau legal arrangement berbentuk trust, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat atau beneficial owner dilakukan terhadap informasi berupa A. Identitas penitip harta atau settlor. B. Identitas penerima dan pengelola harta atau trustee. C. Identitas penjamin atau protektor. D. Identitas penerima manfaat atau beneficiary atau kelas penerima manfaat atau class of beneficiary. Dan E. Orang perseorangan atau natural person yang mengendalikan trust. Ayat 6. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah, nasabah atau WIC, perikatan lainnya atau legal arrangement dalam bentuk lainnya berupa identitas orang perseorangan atau natural person yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam trust bagaimana dimaksud pada ayat 5. Ayat 7. Dalam hal PJK, ragu mengenai apakah pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan merupakan pemilik manfaat atau beneficial owner sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 atau dalam hal
tidak terdapat orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan jika ada yang mengendalikan korporasi atau legal arrangement melalui bentuk lain. Ayat 8, dalam hal tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 7, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang relevan memegang posisi sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut. 9. Dalam hal calon nasabah, nasabah atau PIC merupakan PJK lain dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama pemilik manfaat atau beneficial owner. Dokumen mengenai pemilik manfaat dapat berupa pernyataan tertulis dari calon nasabah, nasabah atau PIC. 10. Dalam hal calon nasabah atau WIC merupakan PJK lain dari luar negeri di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling sedikit setara dengan peraturan OJK ini yang mewakili pemilik manfaat atau beneficial owner, maka dokumen mengenai pemilik manfaat atau beneficial owner berupa pernyataan tertulis dari PJK di luar negeri bahwa identitas pemilik manfaat telah dilakukan verifikasi oleh PJK di luar negeri tersebut. 11. Dalam hal penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat 10 yang dilakukan oleh PJK di luar negeri tidak setara dengan peraturan OJK ini. PJK dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT berdasarkan peraturan OJK ini. 12. Dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini identitas pemilik manfaat, PJK wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon nasabah, nasabah, atau PIC. Oke, nomor 7, ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 29. Kewajiban penyampaian dokumen dan atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir pemilik manfaat atau beneficial owner sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tidak berlaku bagi pemilik manfaat atau beneficial owner berupa A. Lembaga negara atau instansi pemerintah, B. Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara, atau C. Perusahaan publik atau emiten. 8. Ketentuan ayat 2 huruf H pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 30. 1. PJK wajib memiliki sistem atau sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi. 2. Kriteria berisiko tinggi dari calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilihat dari A. Latar belakang atau profil calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk nasabah berisiko tinggi atau high risk customer. B. Produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. C. Transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi atau high risk countries. D.
transaksi tidak sesuai dengan profil E termasuk dalam kategori PEP. Mas F. Bidang usaha calon nasabah. Nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC, termasuk usaha yang berisiko tinggi atau high risk business di negara atau teritori asal domisili atau dilakukannya transaksi calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC, termasuk negara yang berisiko tinggi atau high risk countries. H. Tercantumnya calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau I. Transaksi yang dilakukan calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, dan atau tindak pidana pendanaan terorisme. 9. Ketentuan pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 36. Dalam hal PJK melakukan hubungan usaha dengan nasabah dan atau melakukan transaksi yang berasal dari negara berisiko tinggi atau high risk countries yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan countermeasures. PJK wajib melakukan EDD dalam meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas yang terkait. 10. Ketentuan pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 36, dalam hal PJK melakukan hubungan usaha dengan nasabah dan atau melakukan transaksi yang berasal dari negara berisiko tinggi atau high risk countries yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan atau countermeasures. PJK wajib melakukan EDD dan meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas terkait. Ketentuan ayat 1 pasal 42 ditambah 1 huruf yaitu E dan ayat 2 huruf C pasal 42 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut. Pasal 42 ayat 1, PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan atau melakukan transaksi dengan WIC dalam hal calon nasabah atau WIC. A. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 28. B. Diketahui dan atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. C. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya. D. Membentuk shell, bank, atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank dan atau E. Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Ayat 2. PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal A. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terpenuhi. B. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dan atau C. Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Ayat 3. PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas calon nasabah atau WIC dan pemilik manfaat atau beneficial owner
dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah dan atau penolakan transaksi dengan WIC berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan C. Ayat 4, dalam hal PJK menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan PJK meyakini bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan anti-tipping off. PJK wajib menghentikan prosedur CDD dan wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tersebut kepada PPATK. Ayat 5, PJK wajib mendokumentasikan calon nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Ayat 6, PJK wajib melaporkan calon nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan. Ayat 7, kewajiban PJK untuk menolak, membatalkan, dan atau menutup hubungan usaha dengan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan pemberitahuan kepada nasabah. Judul bagian ke-8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Bagian 8 pemantauan dan pengkinian. 12. Ketentuan pasal 44 tetap penjelasan ayat 2. Pasal 44 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal dalam peraturan OJK ini. 13. Ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 46. 1. PJK wajib memelihara dan terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 2. PJK wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnahan massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, dalam hal terdapat kemiripan nama nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PJK wajib memastikan kesesuaian identitas nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait. Pasal 46 ayat 4, dalam hal terdapat kesamaan nama nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PJK wajib segera melakukan pemblokiran secara serta-merta. Ayat 5, dalam hal PJK telah melakukan pemblokiran secara serta-merta terhadap nasabah yang tercantum dalam daftar terduga terorisme dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat 4, PJK wajib melaporkannya sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan. 6. PJK dilarang menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada atau untuk kepentingan orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 14. Ketentuan ayat 1 pasal 51 diubah dan ditambahkan satu ayat, yakni ayat 3, sehingga pasal 51 berbunyi sebagai berikut. Pasal 51 ayat 1, bagi bank yang melakukan kegiatan transfer dana baik di dalam wilayah Indonesia
secara lintas negara berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Bank pengirim wajib. 1. Memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap nasabah atau WIC pengirim dan atau nasabah atau WIC penerima. Paling sedikit meliputi A. Nama nasabah atau WIC pengirim. B. Nomor rekening nasabah pengirim. C. Alamat nasabah atau WIC pengirim. D. Nomor dokumen identitas dan nomor identifikasi atau tempat dan tanggal lahir dari nasabah atau WIC pengirim. E. Sumber dana nasabah atau WIC pengirim. F. Nama nasabah atau WIC penerima. G. Nomor rekening nasabah penerima. H. Alamat WIC penerima. I. Jumlah uang dan jenis mata uang. Dan C. Tanggal transaksi. 2. Menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada bank penerus atau bank penerima. Dan 3. Pemantauan menata usahakan seluruh transaksi transfer dana. B. Bank penerus wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana serta menata usahakan informasi yang diterima dari bank pengirim atau bank penerus lainnya dengan jangka waktu paling singkat 5 tahun sejak diterima perintah transfer dana dari bank pengirim atau bank penerus lainnya. Dan C. Bank penerima wajib memastikan kelengkapan informasi nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1. 2. Untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia, bank pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari bank penerima dan atau dari otoritas yang berwenang apabila bank penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening atau nomor referensi transaksi. 3. Bank penerima wajib melakukan verifikasi atas identitas dari nasabah atau WIC penerima. Dalam hal identitas tersebut belum diverifikasi sebelumnya dan menata usahakan informasi dimaksud sesuai dengan ketentuan penata usahaan dokumen dalam peraturan OJK. 15 di antara ayat 1 dan ayat 2 pasal 54 disisipkan dua ayat, yakni ayat 1A dan 1B, sehingga pasal 54 berbunyi sebagai berikut. Pasal 54. 1. Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 51 ayat 1 huruf A angka 1 tidak dipenuhi, maka bank pengirim wajib menolak untuk melaksanakan transfer dana. 1A. Dalam hal bank penerus menerima perintah transfer dari bank pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A angka 1. Bank penerus wajib melakukan tindakan yang memadai yang sejalan dengan straight-through processing untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut. Oke, selanjutnya yaitu lanjutan pasal 54 ayat 1B. Dalam hal bank penerima menerima pemerintah transfer dari bank penerima atau bank penerus di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A angka 1, bank penerima wajib melakukan tindakan yang memadai untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut, yang dapat berupa pemantauan pada saat atau setelah transfer dana dilaksanakan. 2. Dalam hal bank penerus dan atau bank penerima
menerima perintah transfer dari bank pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A angka 1, bank penerus dan/atau penerima dapat A. melaksanakan transfer dana, B. menolak untuk melaksanakan transfer dana, atau C. menunda transaksi transfer dana disertai dengan tindak lanjut yang memadai. 3. Dalam menentukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, bank penerus dan/atau bank penerima wajib memiliki kebijakan dan prosedur berbasis risiko. 16. Ketentuan ayat 4 pasal 56 diubah hingga berbunyi sebagai berikut. Oke, pasal 56 1. PJK wajib menata usahakan A. dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 tahun sejak 1. berakhirnya hubungan usaha dan transaksi dengan nasabah atau WIC, atau 2. ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha. B. Dokumen nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan. 2. Dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang meliputi A. identitas nasabah atau WIC termasuk dokumen pendukungnya. B. informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi. C. Hasil analisis yang telah dilakukan. D. Korespondensi dengan nasabah atau WIC. Ayat 3, PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. PJK wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditata usahakan sesegera mungkin dan paling lambat 3 hari kerja sejak PJK menerima permintaan dari OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang. 17. Ketentuan ayat 1 huruf D dan ayat 4 pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 62 ayat 1, PJK wajib menyampaikan kepada OJK. Yang pertama, A. Action Plan menerapkan program APU dan PPT paling lambat pada akhir bulan Mei 2017. B. Penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 paling lambat 6 bulan sejak diberlakukannya peraturan OJK ini. Dan C. Laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat 4 huruf B disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember. Dan D. Laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat 4 huruf C disampaikan setiap tahun paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhir. 2. Dalam hal tanggal pelaporan jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari berikutnya. 3. Dalam hal terdapat perubahan atas action plan, kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, laporan rencana kegiatan pengkinian data yang telah disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf C, PJK wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 hari kerja sejak perubahan dilakukan. 4. Kewajiban BJK untuk menyampaikan laporan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. 18. Ketentuan ayat 1 pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 65 PJK 1 ayat 1 PJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 62 dan pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa denda, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan
rincian sebagai berikut. Poin A, sebagaimana sebesar Rp100.000 per hari keterlambatan perlaporan dan paling banyak sebesar Rp10 juta bagi PJK berupa bank umum syariah, perusahaan efek, perusahaan asuransi syariah, TPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPII, dan manajer investasi, atau B, sebesar Rp50.000 per hari keterlambatan perlaporan, dan paling banyak sebesar Rp5 juta bagi PJK yang berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pergadaian, dan PMV. Kedua, LKM dan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dan pasal 63 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. 19. Ketentuan pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 66, 1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini, selain pelanggaran atas keterlambatan penyampaian laporan sehingga dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan atau teguran tertulis, B. Denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang, C. Penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan, D. Pembatasan kegiatan usaha tertentu, E. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, F. Pemberhentian pengurus bank, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota korporasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK, dan atau G. Pencantuman anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan. 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B sampai dengan huruf G dapat dikenai sanksi dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Nah, 3. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dikenai sanksi tersendiri atau sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C sampai dengan huruf G. 3A. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp5 juta bagi perseorangan dan paling banyak sebesar 15 miliar rupiah bagi perusahaan. 4. OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada publik dan masyarakat. 20. Menambahkan satu ayat pasal 67 yakni ayat 3 sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 67 PJK ayat 1. PJK yang telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APO dan PPT wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur dimaksud sesuai dengan peraturan OJK ini paling lambat 6 bulan sejak peraturan OJK ini diundangkan. 2. Bagi LKM dan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, ketentuan pada peraturan OJK ini dinyatakan berlaku setelah 4 tahun terhitung sejak peraturan OJK ini diundangkan. 3. BJK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan OJK nomor 12 garing POJK titik 01 garing 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, pemeriksaan dan keputusan atas pelanggaran dimaksud berdasarkan pada peraturan mengenai penerapan program APU PPT yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi dengan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 65 dan 66 ayat 1 huruf A dan C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 peraturan OJK ini. Pasal 2, peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Kemudian yaitu materi DDD atau Customer Due Diligence. Pengertiannya, Customer Due Diligence atau sering disebut dengan istilah CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil dan karakteristik pola transaksi calon nasabah atau WIC yang merupakan penyempurnaan dari prinsip mengenal nasabah. Jadi dia merupakan kegiatan yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi calon nasabah atau WIC, termasuk melaporkan setiap transaksi mencurigakan kepada PPATK. CDD dilakukan antara lain pada saat 1. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, 2. Melakukan hubungan usaha dengan WIC, 3. Terdapatnya informasi meragukan yang diberikan nasabah, penerima kuasa, dan pemberi kuasa, 4. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terhadap terorisme. DDD terhadap nasabah existing customer dilakukan apabila hal sebagai berikut. 1. Terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan. 2. Terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan. 3. Informasi nasabah yang disediakan di dalam CIF belum lengkap atau belum sesuai dengan informasi yang disyaratkan. 4. Adanya indikasi rekening yang meragukan yang menggunakan nama fiktif. Beberapa situasi yang mengharuskan PJK melakukan prosedur CDD pada saat 1. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. 2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. 3. Terdapat transaksi transfer dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. 4. Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Atau 5. PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, penerima kuasa, dan atau pemilik manfaat atau beneficial owner. Menurut Peraturan OJK Nomor 12 garing POJK titik 01 garing 2017 atau POJK 12 garing 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Identifikasi calon nasabah atau nasabah dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling kurang meliputi 1. Identitas diri. PJK akan mengajukan permintaan informasi identitas pribadi calon nasabah perseorangan yang memuat nama lengkap termasuk nama alias jika ada, nomor dokumen identitas, alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas, dan alamat tempat tinggal lain jika ada, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jenis kelamin, status perkawinan. Apabila calon nasabah telah bekerja, maka harus melengkapi data berupa informasi pekerjaan, alamat kantor, dan nomor telepon tempat kerja. Dalam hal ini, sebagai calon nasabah akan dimintai melaporkan dokumen seperti kartu identitas diri, seperti KTP, SIM, atau paspor, dan PBP, serta melampirkan spesimen tanda tangan. 2. Identitas pemilik manfaat atau beneficial owner jika ada. Apabila pihak lain yang menjadi pemilik manfaat dari produk keuangan yang diajukan, maka calon nasabah harus melampirkan data dari pemilik manfaat tersebut. Adapun penjelasan mengenai kategori pemilik manfaat tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 23 garing POJK titik 01 garing 2019. 3. Informasi sumber dana penghasilan rata-rata per tahun. Dalam hal ini akan dimintai menuliskan sumber dana dan penghasilan per tahun, misalnya dana berasal dari pekerjaan, usaha, atau pemberian orang tua. 4. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah. Adapun proses tahapan customer due diligence adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu
Identifikasi nasabah. Pada tahapan ini PJK atau penyedia jasa keuangan wajib mengelompokkan calon nasabah sesuai dengan tingkat resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Identifikasi ini meliputi profil nasabah, usaha yang dimiliki, lokasi usaha, pendapatan, jumlah transaksi, struktur kepemilikan, dan informasi lainnya yang dapat menjadi indikator tingkat resiko nasabah. 2. Verifikasi. Proses selanjutnya dari CDD adalah melakukan verifikasi atas informasi yang didapat dari calon nasabah melalui berbagai media, baik dari dokumen pendukung, pertemuan langsung oleh konsumen, maupun panggilan melalui sarana elektronik. Pengkinian atau pemantauan. Penyedia jasa keuangan diwajib melakukan pengkinian data dan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan nasabah dan memastikan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sejalan dengan aturan yang ditetapkan. Yang keempat, tindak lanjut. Yang terakhir adalah tindak lanjut. Penyedia jasa keuangan dapat melanjutkan kerjasama atau hubungan usaha jika tidak ditemukannya indikasi tindak pencucian uang dan tindak pendanaan terorisme dalam program APU PPT. Sebaliknya, jika PJK tidak dapat memberikan kebenaran identitas dan dokumen nasabah, maka PJK harus menolak atau membatalkan transaksi untuk menjalin hubungan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Mas Bandi, apakah ada info kata-kata hari ini? Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Perubahan terjadi karena kita mau belajar. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.